Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Gun Season terbaru part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Machine Gun. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan kepala Yeok-yung yang pecah dan Yeok-yung langsung meninggalkan dunia karena hal tersebut. Lengan Yuwon pun sekarang dilumuri oleh sel darah merah, sedangkan Yeok-yung tewas dengan mengenaskan dan bahkan mengeluarkan cairan yang sangat aneh. Yuwon pun langsung terdiam kesal karena saat ini ia ingat bahwa metode Yeok-yung tewas mirip dengan para anggota Blade God. Yuwon menatap dengan tajam dan ia berpikir bahwa ternyata semua hal ini bisa terjadi akibat kelakuan dari Blade God. Yuwon tak menyangka ketika mengetahui pengaruh Blade God sudah mencapai kekaisaran. Namun meski begitu ia pun langsung membaca surat perintah dari kaisar karena ia ingin mengetahui tentang apa yang terjadi sebenarnya. Yeonnam yang melihat Yuwon membuka surat dari kaisar langsung berteriak. Ia berkata bahwa itu adalah mandat dari kaisar, jadi semua yang ada di sana harus menundukkan kepalanya. Semua pasukan kekaisaran pun menunduk, termasuk Yeonnam yang merupakan pemimpin dari mereka semua. Tapi di sana Yeonnam terlihat kesal. Di sana ia berkata bahwa pasukan demonik sangatlah bajingan karena mereka tak menunduk ketika mandat kaisar dibuka. Surat itu berisi tentang undangan dari kekaisaran pada Yuwon dan isi suratnya mengatakan tentang perjanjian non-agresi yang baru. Yuwon yang melihat hal itu sedikit bingung. Di sana ia berkata bahwa isi surat itu ditulis dengan lebih sopan sehingga tak seperti biasanya. Bahkan Yuwon pun semakin kaget karena ternyata mereka diundang pada kegiatan festival Dragon Ball. Yuwon pun langsung bergerak cepat dan ia berkata bahwa sekarang ia harus menanyakan tentang hal tersebut. Tiba-tiba Yuwon berada di hadapan Taekyum dan hal itu langsung membuat Taekyum terkejut dengan kedatangannya. Taekyum yang terkejut langsung menatap Yuwon dan ia bertanya tentang apa mau Yuwon. Yuwon pun bertanya tentang apakah Taekyum tahu tentang isi undangan itu dan ia bertanya tentang siapa saja yang menerima undangan tersebut. Taekyum pun berkata bahwa ia hanya mengetahui inti dari undangan tersebut dan sambil memegang surat undangan itu, Taekyum pun berkata bahwa yang menerima undangan tersebut adalah 3 kekuatan besar yang ada di Murim. Yuwon yang mendengar hal itu langsung kaget karena ia tak menyangka jika 3 kekuatan Murim diundang oleh kaisar. Yuwon berkata bahwa 3 kekuatan besar jarang sekali berkumpul karena hal itu sering mengakibatkan peperangan dan mungkin ini adalah rencana Blade God untuk membuat perang antar Murim. Taekyum sendiri di sana berkata bahwa selain 3 kekuatan utama ada satu lagi kelompok yang akan diundang oleh kaisar. Taekyum menatap Yuwon dengan tajam dan ia berkata bahwa kelompok yang akan diundang adalah kelompok Blade God Six Martial yang sekarang sedang naik daun. Sementara itu cerita pun memperlihatkan seseorang yang berada di dalam gua batu dan di sana ada suara aneh yang terus berdesik dengan kuat. Suara itu berasal dari sebuah kotak. Orang tadi pun mengambil kotak tersebut dan ia merasa kesal karena kotak itu bersuara setelah menerima misi untuk kultus demonik. Orang itu pun berkata bahwa dirinya menyayangkan karena harus kehilangan mata-mata yang sudah ditaruh dengan hati-hati. Namun meski begitu Yeok-yung telah melakukan tugasnya dengan baik. Ia berjalan ke arah tangga dan ia mengatakan jika rencananya berhasil mungkin kultus demonik sudah jatuh pada genggamannya. Terlihat orang itu adalah seorang wanita dan ia berkata bahwa nanti pasti tidak akan ada jejak lalu kultus demonik pasti tidak akan mengetahui tentang Blade God sedikit pun. Cerita pun memperlihatkan markas aliansi Murim yang berada di provinsi Hunan. Terlihat di dalam tempat tersebut ada sebuah perjamuan besar yang dimana perjamuan itu diiringi oleh tarian dan juga alunan musik yang sangat indah. Ketua faksi ortodoks ada di sana dan terlihat ia menyodorkan amer agar orang di hadapannya meminum lebih banyak lagi. Terlihat orang yang berada di hadapannya adalah Zu Taeyeon, yang dimana Taeyeon adalah kakak dari Taekyum yang sekarang berada di kultus demonik. Di luar sendiri ada 2 orang yang berjaga sambil memperhatikan keadaan. Salah satu orang yang ada di sana adalah Chungwon dan Chungwon berkata bahwa sekarang mereka belum menyelesaikan masalah mata-mata, tapi sekarang ada masalah baru lagi. Orang yang ada di sebelahnya ternyata Jegal Sohee dan Sohee berkata bahwa mereka harus menunjukkan kekuatan dan kehormatan pada putra mahkota karena dengan begitu mungkin akan menguntungkan mereka di masa depan. Namun Sohee masih berpikir keras. Ia berpikir bahwa ternyata mata-matanya sangat banyak sehingga ia bingung tentang sejak kapan penyusup masuk ke aliansi Murim.
Chungwon pun tiba-tiba berkata bahwa sekarang ia sedikit curiga dengan keadaan yang terjadi. Chungwon berkata bahwa ia berpikir jika klan Bladeguard pasti berhubungan dengan undangan dari perjanjian non-agresi baru. Dan ia bertanya tentang apakah aliansi kejahatan dan kultus demonik akan jatuh ke dalam rencananya. Jegal Sohee pun berkata bahwa sepertinya akan begitu. Chungwon pun bingung dengan perkataan tersebut. Namun Jegal berkata tentang apakah Chungwon ingat dengan putra dari Lord Kultus Demonik. Chungwon pun berkata bahwa Lord Kultus Demonik yang baru adalah orang yang hebat. Dan bahkan hal itu membuat dirinya kagum sekaligus takut ketika mendengarnya. Sohee pun berkata bahwa mungkin Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik baru pasti akan mengambil kesempatan dan membalikan keadaan yang dibuat oleh klan Bladeguard. Chungwon langsung bertanya tentang apakah Sohee yakin. Namun Sohee langsung berkata bahwa dirinya yakin jika memang Yuwon ini masih sama seperti dulu. Tiba-tiba mereka berdua pun terkejut karena ada orang yang berkata jika itu adalah sebuah kabar yang baik. Terlihat yang mengatakan hal tersebut adalah Yeon Buseo, yang dimana Buseo ini adalah tunangan Sohee sekaligus putra dari ketua aliansi Muriam. Chungwon yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia berkata bahwa Buseo tiba-tiba datang dan bahkan sekarang Buseo juga terlihat sudah lebih berkembang. Chungwon berpikir bahwa Buseo adalah masa depan faksi ortodoks karena bahkan ia dilatih oleh 7 martial lord sehingga orang akan bertanya-tanya tentang siapa orang yang bisa mengalahkannya. Namun langit sangatlah adil karena dunia mengirimkan Yuwon yang berasal dari kultus demonik dan mereka berdua mungkin akan menjadi saingan di masa depan. Buseo sendiri di sana berkata bahwa sejak kembali dari kultus demonik, Sohee ini selalu memuji Yuwon. Sohee yang mendengar hal itu langsung memasang wajah wegah karena dulu Buseo ini tidak tertarik dengan Yuwon, namun sekarang Buseo malah ingin menemuinya. Buseo mulai berpikir tentang Yuwon yang merupakan orang dari kultus demonik. Terlihat Buseo menatap sok tampan dan ia berkata bahwa Yuwon dan dirinya akan berjalan di generasi yang sama. Jadi mungkin mereka berdua harus bertemu. Cerita pun berganti kembali di 3 minggu setelah rombongan kaisar tiba di kultus demonik dan Taekyum yang merupakan putra kedua terpaksa menetap atas undangan Yuwon. Awalnya Taekyum kesulitan beradaptasi, namun lama-kelamaan ia menjadi terbiasa karena Yuwon dan yang lainnya memperlakukan Taekyum dengan ramah. Di ruang tamu terlihat Taekyum berpikir bahwa keadaan di sana tidak terlalu buruk dan ia yakin jika Yuwon datang sesuai undangan maka otoritas kekaisaran pasti bisa meningkat. Taekyum berpikir bahwa diplomasi adalah sebuah kemampuan juga, jadi jika ia bisa membawa Yuwon, mungkin posisinya di kekaisaran akan naik juga. Saat Taekyum sedang berpikir, Yeonnam pun tiba-tiba datang dan ia berkata bahwa dirinya ingin masuk ke sana. Yeonnam langsung membukukan badannya dan ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena datang saat malam hari pada tempat Taekyum. Terlihat Taekyum pun tersenyum dan sambil melakukan telepati ia bertanya tentang apakah Yuwon ini akan datang ke upacara Dragon Boat nanti. Yeonnam pun langsung culang-cilung dan di sana ia bersiap untuk melakukan sesuatu pada saat ini. Yeonnam langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia memberikan aura kuat agar tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan suara mereka nantinya. Yeonnam berkata bahwa tadi ia telah menyegel ruangannya dengan Ki, jadi sekarang Zu Taekyum bisa berbicara dengan bebas. Taekyum pun berkata bahwa sekarang kultus demonik memperlakukan mereka dengan baik, jadi mungkin kultus demonik juga berniat baik pada mereka. Yeonnam berkata jika itu masih belum jelas karena mereka harus mengetahui hal itu lebih lanjut dan ternyata percakapan mereka ini didengarkan oleh seseorang. Terlihat yang mendengarkan percakapan mereka adalah Hwan Yi dan dia melakukan hal itu dengan tenang tanpa diketahui oleh siapapun. Di ruang tabib pada kultus demonik sendiri saat ini terlihat ada Heavenly Doctor yang bersama dengan para dokter. Terlihat Demonic Doctor juga ada di sana dan ia memperhatikan keadaan sekarang dengan penuh seksama. Heavenly Doctor terus melakukan pengobatan secara fokus dan ia melakukan hal itu tanpa bantuan siapapun. Orang yang diobati oleh dirinya adalah Yujong, yang dimana Yujong merupakan mantan lord dari kultus demonik. Demonic Doctor berkata bahwa Heavenly Doctor sangatlah hebat karena ia melakukan akupuntur selama 1 jam tanpa henti. Sambil memperhatikan sang Heavenly Doctor, di sana ia pun berpikir bahwa mungkin ia juga harus meningkatkan kekuatan fisik agar bisa seperti itu. Meski begitu, Heavenly Doctor tetap kelelahan dan ia bertanya tentang apakah orang di belakangnya adalah Demonic Doctor. Heavenly Doctor berkata bahwa ia akan beristirahat, jadi 2 jam lagi nanti Demonic Doctor harus mencabut titik akupuntur milik Yujong. Demonic Doctor yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia pun berkata bahwa ia pasti bisa melakukan hal tersebut. Terlihat Heavenly Doctor pun keluar dan terlihat di sana sudah ada Yuwon yang sudah menunggu bersama dengan para guardian. Heavenly Doctor berkata bahwa esensi milik Yujong telah rusak, namun meski begitu fase kritis dari Yujong sudah berlalu dan ia bisa diselamatkan. Yuwon dan para guardian pun langsung tersenyum senang, sedangkan Heavenly Doctor berkata bahwa ia akan mengamati perkembangannya dalam 2 minggu ke depan.
Yuan berpikir bahwa pemindaian nano memang luar biasa, tapi tetap saja pengobatan karena pertarungan lebih manjur dilakukan secara langsung. Yuan pun mengepalkan tangannya. Ia berkata bahwa Heavenly Doctor telah bekerja keras dengan baik, jadi ia menyuruhnya untuk beristirahat. Heavenly Doctor pun pergi, dan Yuan terus memperhatikannya dari belakang. Tiba-tiba Huan Yi pun datang, dan ia membuat Yuan langsung memperhatikannya. Huan Yi langsung memberikan hormat pada Yuan, dan Yuan langsung bertanya tentang ada apa sebenarnya. Huan Yi sendiri malah tersenyum, lalu ia berkata bahwa sekarang ia akan langsung ke inti, karena dirinya telah menemukan yang mereka mau. Yuan yang mendengar hal itu langsung tersenyum, dan ia berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat bagus. Keesokan harinya terlihat pasukan kekaisaran pun bersiap pulang dari kultus Heavenly Demon. Yuan berjalan bersama dengan Taekyum, dan Taekyum berkata bahwa ia berterima kasih karena kultus iblis sudah sangat ramah pada mereka. Taekyum berkata bahwa nanti ia pasti akan memberitahu kaisar jika dirinya senang di kultus demonik. Yuan yang mendengar hal itu langsung tersenyum, dan ia berkata bahwa dirinya juga senang karena Taekyum nyaman di tempat tersebut. Tiba-tiba di sana Taekyum pun mengeluarkan keringat sambil melihat ke arah lain. Terlihat Taekyum melihat ke arah surat undangan, dan ia ingin mengetahui tentang apa jawaban Yuan dari undangan tersebut. Taekyum pun langsung pura-pura batuk, dan ia bertanya tentang apakah Yuan sudah memikirkan tentang undangan itu. Yuan dengan santuinya langsung meminta maaf, dan ia berkata bahwa dirinya telah mengirim utusan untuk datang pada pertemuan dari pelantikan tersebut. Taekyum yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan ia sedikit tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Yuan barusan. Rombongan kekaisaran pun akhirnya pergi, dan mereka pergi sambil dikawal oleh banyak orang yang berjumlah 100 lebihan. Yuan sendiri saat ini terdiam, sedangkan para guardian terus memperhatikannya dengan seksama. Yeonam sendiri langsung merasa iba. Ia berkata bahwa sekarang mereka harus pergi tanpa mendapatkan keinginannya, dan hal itu pasti membuat Taekyum sangat kecewa. Taekyum sendiri saat ini memang terlihat kesal, dan ia duduk di singgasananya sambil diangkat oleh kuda milik kekaisaran. Taekyum memperhatikan surat undangannya, dan ia menatap kesal dengan keadaan yang terjadi saat ini. Terlihat Taekyum langsung menggertakkan giginya. Dengan sangat kesal ia langsung melempar undangan, dan ia berkata bahwa Yuan sangatlah bajingan karena ia telah menaikkan harapannya lalu menjatuhkan harapan itu dengan sangat mudah. Surat undangan dari kaisar pun terpental kemana-mana. Tubuh Taekyum bergetar kesal, dan ia berkata bahwa seharusnya jika kaisar menyuruh Yuan ke istana, maka Yuan ini harus datang meskipun ia harus merangkak sekalipun. Tiba-tiba Taekyum pun terkejut karena sekarang ada suara telepati yang berkata jika omongan Taekyum tadi cukup kasar juga. Terlihat perkataan tadi datang dari Yuan, dan saat ini Yuan menatap mengerikan ke arah pangeran Taekyum yang berada di hadapannya. Taekyum terkejut bukan main, dan di sana ia mencoba bertanya tentang mengapa sekarang Yuan bisa berada di sana. Namun tiba-tiba mulut Taekyum pun tak bisa digerakkan. Terlihat mulut Taekyum tersegel oleh kekuatan Ki, dan Taekyum langsung berpikir tentang bagaimana bisa Yuan yang tadi berada di luar tiba-tiba masuk ke dalam keretanya. Yuan sendiri saat ini mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, dan sambil memperhatikan Taekyum di sana ia berkata bahwa sepertinya dirinya telah membuat Taekyum kesal. Taekyum yang sudah berkeringat dingin karena ketakutan pun langsung menggelengkan kepalanya. Terlihat Taekyum terdiam, dan Yuan berkata bahwa nanti Taekyum harus menggunakan telepati agar mereka bisa berkomunikasi. Yuan pun mulai menghilangkan kekuatannya. Terlihat ketika kekuatan Yuan mulai menghilang, Taekyum langsung menarik nafas lega karena ia merasa kaget dengan hal yang terjadi barusan. Taekyum berpikir bahwa jika sekarang dirinya teriak pasti akan percuma, karena ia yakin jika Yuan pasti bisa menghabisi seluruh pasukannya dengan mudah. Dengan kemampuan telepatinya di sana, Taekyum pun bertanya tentang kapan Yuan masuk ke dalam kereta, dan Yuan langsung berkata jika itu masih belum lama. Taekyum langsung kaget. Di sana ia berpikir bahwa mungkin Yuan ini masuk ketika pintu kereta dibuka, dan ia berpikir bahwa Yuan sangat luar biasa karena dari sekian banyak orang tak ada yang bisa menyadarinya. Namun ternyata Yuan yang tadi bersama dengan Taekyum adalah Huan Yi, yang dimana Huan Yi ini menggunakan topeng untuk menyamar menjadi Yuan. Percakapan Yuan dan Taekyum pun terus terjadi di dalam kereta, dan hal itu tidak diketahui oleh siapapun yang berada di luar. Taekyum yang ketakutan pun di sana bertanya tentang apakah tadi Yuan marah karena perkataannya. Lalu ia mengatakan agar Yuan tak marah karena tadi dirinya kesal karena nanti Taekyum ini akan dimarahi oleh ayahnya jika Yuan tak ikut ke istana kekaisaran. Yuan pun langsung mengatakan bahwa itu bagus karena ia pikir awalnya Taekyum ini memang membenci Yuan dari sananya. Taekyum yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan ia tak mengatakan apapun lagi pada Yuan yang sekarang berada di depannya.
Yuwon pun berkata bahwa ia meminta maaf karena masuk ke kereta tanpa memberitahu Taekyum sedikit pun, tapi ia harap mereka tetap bisa bekerja sama. Terlihat Yuwon berdiri di hadapan Taekyum dan ia berkata bahwa kedepannya Taekyum ini harus membantu dirinya. Taekyum pun langsung menggenggam tangannya dengan kesal. Ia berkata bahwa Yuwon sangatlah gila karena ia berani menyuruh pangeran kekaisaran tanpa membawa senjata apapun. Sambil menatap tajam, Taekyum berpikir bahwa Yuwon memang mengintimidasi, tapi meski begitu seorang pangeran tak bisa memberikan janji begitu saja. Jadi sekarang ia bertanya tentang permintaan apa yang diinginkan oleh Yuwon. Yuwon yang melihat hal itu sedikit kaget. Ia berpikir bahwa Taekyum ternyata memiliki tekad yang kuat, jadi mungkin ia akan mendekatinya dengan cara yang halus. Taekyum saat ini tetap duduk, sedangkan Yuwon langsung menjelaskan tentang klan Blade Guard yang sebelumnya pernah dikatakan oleh Taekyum. Yuwon memberitahu bahwa Yeokjung yang sebelumnya menjadi Taekyum adalah mata-mata dari klan Blade Guard Six Martial. Taekyum pun langsung bergetar ketakutan ketika mendengar cerita Yuwon, karena Yuwon menjelaskan jika klan Blade Guard ini menanamkan seekor kelabang di kepala mereka agar rencananya tak dibocorkan. Bahkan Yuwon juga tahu bahwa saat ini di dalam rombongan mereka masih ada mata-mata dari klan Blade Guard. Mata-mata dari klan Blade Guard cukup banyak dan hal itu mungkin bisa membuat mereka kerepotan. Taekyum yang mendengar hal itu langsung menatap tajam. Di sana ia berkata jika yang dikatakan oleh Yuwon benar, maka seharusnya mereka segera menangkap semua mata-matanya. Yuwon menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa sebaiknya mereka membiarkannya untuk sekarang, karena kemungkinan mata-mata juga sudah ada di dalam kekaisaran. Taekyum yang mendengar hal itu akhirnya yakin bahwa alasan Yuwon memasuki kereta diam-diam adalah pasti karena ingin menghabisi semua mata-mata dengan benar. Tapi meski begitu, Taekyum tahu bahwa orang yang paling berbahaya bukanlah para mata-mata, melainkan Yuwon yang sekarang ada di hadapannya. Tiba-tiba di sana Yuwon pun tersenyum dan ia bertanya tentang bukankah Taekyum ini ingin menjadi putra mahkota. Taekyum yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin. Ia berkata bahwa itu adalah pembicaraan ia dan Yonam tadi malam, jadi ia bingung tentang mengapa Yuwon bisa mengetahui hal tersebut. Taekyum sendiri saat ini terdiam karena Yuwon berkata bahwa jika dirinya menangkap para mata-mata, maka ia akan langsung memberikannya pada Taekyum. Di tengah perjalanan menuju istana, terlihat Taekyum pun bertanya lagi tentang apakah yang dikatakan oleh Yuwon itu benar. Yuwon pun tersenyum ramah. Ia berkata bahwa tujuannya adalah membasmi anggota Blade Guard dan bukan mendapatkan perhatian dari Kaisar. Taekyum berpikir bahwa kata-kata Yuwon ada benarnya juga, karena jika ia mengikuti keinginan Yuwon, maka ia akan semakin dekat dengan tahta Kaisar. Meski begitu, Taekyum tetap berusaha tidak terlihat greedy. Lalu sambil menatap Yuwon, di sana ia bertanya tentang bagaimana jika dirinya menolak ajakan dari Yuwon. Yuwon pun langsung menatap mengerikan dan ia berkata bahwa Taekyum pasti bisa membayangkan sendiri hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Taekyum pun ketakutan, lalu ia berpikir bahwa mungkin ia akan menyetujui permintaan Yuwon karena hal itu tidak akan merugikan bagi dirinya, dan ia pun langsung meminta agar mereka bisa bekerja sama hingga sampai istana. Namun di sana Taekyum baru ingat bahwa sekarang dirinya mungkin harus berduaan dengan Yuwon dalam kereta tersebut. Beberapa hari setelah itu, terlihat cerita pun memperlihatkan ibu kota dinasti Ming, yang dimana kota itu adalah kota terbesar di daratan tengah Cina. Di gerbang selatan istana Yongjing sendiri ada rombongan yang datang karena telah selesai menyelesaikan misi. Terlihat Pak Kusir yang membawa kuda langsung menghentikan laju kudanya karena sekarang ia telah sampai pada tujuan. Orang yang ada di dalam pun turun keluar. Terlihat yang keluar adalah Taekyum dan ia berkata bahwa perjalanannya dari kultus demonik selama beberapa hari cukup melelahkan. Taekyum ingat bahwa sebelumnya ia dan Yuwon bersama dalam kereta kuda dan Yuwon tak mengucapkan apapun pada Taekyum sehingga membuat dirinya sedikit gugup. Taekyum pun melihat ke arah belakang dan ia berkata bahwa ketika sudah mencapai provinsi Hubei, ia sudah bisa bernafas dengan lega. Hal itu bisa terjadi karena Yuwon merubah wajahnya dan dia menyamar menjadi orang yang bernama Lihan karena saat ini Lihan sedang tidak ada di sana. Yonam sendiri langsung berkata agar 10 pengawal tetap bersama Taekyum, sedangkan sisanya bisa kembali ke pos masing-masing. Taekyum berkata bahwa itu bagus, karena bahkan tanpa perintahnya sekalipun, Yuwon akan tetap bersama dengan dirinya. Yuwon sendiri saat ini memperhatikan tempatnya sekarang. Terlihat Yuwon memperhatikan kastil tempat tinggal Kaisar, dan ia berkata bahwa itu sangat mega, sehingga tak bisa dibandingkan dengan benteng kultus demonik. Yonam sendiri saat ini menghela nafasnya, sehingga membuat Yuwon sedikit bingung dengan hal
hal tersebut. Ternyata di hadapan mereka ada para Qasim yang muncul dan dijelaskan jika Qasim ini adalah orang yang sudah kehilangan naga demi menunjukkan kesetiaannya pada kaisar. Yuan yang melihat hal itu langsung menatap dingin dan dia berkata bahwa para Qasim yang ada di sana mengingatkan dirinya pada Elder Huan Yi. Namun Yuan sedikit bingung karena ternyata para Qasim yang berada di kekaisaran terlatih dalam seni bela diri. Tak hanya itu, terlihat Yuan juga terkejut ketika ia merasakan seseorang yang sangat kuat. Terlihat orang itu tersenyum kecil dan ternyata orang itu adalah Qasim yang juga dimana Yuan merasa jika Qasim tersebut memiliki tingkat kekuatan yang tinggi. Dijelaskan bahwa kekaisaran Ming memiliki 4 faksi terkuat. Keempat faksi itu adalah faksi timur, faksi barat, faksi keluarga kekaisaran, dan pasukan keamanan yang dinamakan Golden Guard. Berdasarkan maklumat kaisar, faksi timur, faksi barat, dan juga pasukan kekaisaran bisa bergerak atas perintah kaisar langsung. Jadi mereka dikenal sebagai pasukan dinasti. Dalam sejarah kekaisaran, pasukan dinasti ini mendapatkan otoritas yang tinggi. Jadi mereka bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Golden Guard sendiri terpisah dari semua hal itu. Tapi karena pasukan Golden Guard jarang terpakai, akhirnya pasukan Golden Guard pun digabungkan dengan faksi timur. Penggabungan itu menyebabkan tensi yang tinggi di antara mereka. Karena pasukan Golden Guard yang dulunya setara sekarang harus tunduk dan menjadi bawahan dari faksi timur. Yuan yang melihat hal itu langsung menatap dingin dan ia tak menyangka karena permusuhan di antara mereka bisa terlihat dengan jelas. Orang ketiga dari faksi timur yang bernama Oh Taisung langsung memberi hormat dan ia memberikan salam pada Taekyum yang merupakan seorang pangeran. Taekyum pun langsung menghela nafas dan Yuan langsung berpikir bahwa sepertinya Taekyum juga tidak menyukai para makhluk tak berbiji yang sekarang ada di hadapannya. Yuan terus memperhatikan para Qasim dan ia berpikir bahwa mereka ini memiliki aura aneh yang berbeda dari pasukan Blade God. Yuan berpikir bahwa awalnya ia mengira jika kekaisaran tak memiliki banyak ahli bela diri. Namun ternyata itu semua salah karena di istana banyak sekali warrior yang hebat dalam pertarungan. Oh Taisung sendiri langsung berkata bahwa Taekyum ini sudah melakukan perjalanan berat karena telah melewati 10.000 gunung. Terlihat Oh Taisung tersenyum kecil dan ia berkata bahwa Taekyum sangat mengesankan karena ia telah menemui para demonik barbar rendahan lalu kembali dengan percaya diri. Taekyum yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ia tahu bahwa sekarang sang pemimpin pasukan demonik ada bersama dengan dirinya. Terlihat Yuan yang menyamar langsung menatap kesal karena tadi ia mendengar jika kultus demonik direndahkan seperti itu. Dan cerita pun bersambung. Jas berani sekali mengatakan hal buruk pada kultus iblis di depan ketuanya ya guys ya. Kira-kira enaknya ini manusia tak berbiji diapain? Kok nyebelin gitu? Coba komen di bawah. Menurut kalian ini orang nanti bakal digimanain sama Yuan? Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak menggunakan kekerasan saja ketika menginginkan sesuatu. Contohnya sang ketua iblis yang bahkan dia memanipulasi pangeran dengan kata-kata indah sehingga si pangeran mau menuruti perkataannya. Ya meskipun ada ancamannya sedikit. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.